Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang nasihatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling baik. Nggak ada yang lebih baik melebihi Nabi Muhammad SAW. Bahkan diri kita sekalipun, ibu kita sekalipun nggak lebih baik dari Nabi Muhammad SAW untuk kita. Seperti itu. Dan di waktu yang sama nggak ada nasihat yang paling valid dan yang paling tulus melebihi Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hal ini beliau Nabi Muhammad SAW berikan nasihat pendidikan karakter, bahwasanya memiliki niat yang baik itu sangat penting sekali. Makanya beliau menegaskan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya semua perbuatan kita itu sesuai dengan niatnya, dan seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Seperti itu. Maka marilah kita usahakan semua yang kita lakukan seperti sekolah, belajar, mondok, kuliah, kerja, ibadah, kita niatkan semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena fulan, bukan karena fulan, bukan karena fulan, bukan karena fulan, atau bahkan bukan karena mencari kepuasan nafsu kita, enggak, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya salatku, ibadahku, haji, umrah, ya kan, hidupku, matiku, semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya karena semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal kita, ilmu kita, keahlian kita, skill kita, tenaga kita, uang kita, rezeki kita, ya kan, teman, guru, orang tua, lingkungan, jaringan, semuanya yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya hanya dan untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup kita dari, untuk, dan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Maka ini sangat penting sekali kita tanamkan di dalam diri kita, kepada anak kita, istri kita, dan kawan-kawan kita. Seperti itu, sebagai bentuk watawasau bil haqqi watawasau bi as-sabr, satu sama lain saling berikan nasihat dalam kebaikan dan dalam kesabaran, semacam itu. Lalu kemudian umpamanya kalau kita belajar, sekolah, kuliah, kerja, apapun itulah ibadah, nggak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa? Bahaya sekali. Kalau orang itu belajar, kuliah, mondok, kerja, ibadah untuk mencari kepuasan, wah itu bahaya sekali. Kenapa? Di saat kuliah, sekolah, belajar, mondok, ibadah, kok ada potensi nyeleweng, sedangkan niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti nyeleweng. Wal'iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika prinsipnya ditanamkan, niat saya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika ada potensi atau kemungkinan untuk nyeleweng, entah itu nipu, nyolong, korupsi, ya kan, rampok uang negara di saat kita menjabat seorang pemerintah, maka akan apa? Akan dilakukan. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan stop. Seperti itu. Makanya di sisi lain Nabi Muhammad SAW menegaskan orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, apa yang kita lakukan, entah itu sekolah, belajar, kuliah, ataupun kerja, niatnya untuk berbagi kemanfaatan kepada sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu tadi kembalinya di dalam kehidupan sosial, ketika ada kemungkinan untuk melakukan penyelewengan, dia akan stop. Kenapa? Prinsipnya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tujuannya untuk berbagi kemanfaatan sebanyak mungkin dengan sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, nak, kalau sekolah niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak, kalau sekolah, kalau kerja, niatkan untuk berbagi kemanfaatan kepada sesama Allah Subhanahu wa ta'ala, entah yang muslim ataupun yang non muslim. Seperti dengan itu kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu ketika ada potensi penyelewengan yang mungkin kamu lakukan, kamu akan stop. Kenapa? Berlawanan dengan prinsip yang telah
ditanamkan di dalam pikiran dan hati kalian semua. Seperti itu. Maka memiliki niat yang sangat mulia semacam ini itu sangat penting sekali. Karena pada saat ini kita sedang mengalami krisis niat baik. Orang kerja, sekolah, mondok, kuliah, niatnya untuk alhaakumut takatsur, flexing, untuk mencari kekayaan, pamer sana sini. Wal iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Itu bertentangan dengan prinsip yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sekolah, kuliah, kerja tujuannya untuk apa? Mencari kepuasan nafsu, supaya nafsunya terpuaskan. Sedangkan nafsu nggak mungkin puas. Kita turuti dan kita beri nomor 1, dia akan minta nomor 2. Kita kasih nomor 2, dia minta nomor 3. Kita kasih nomor 3, dia minta nomor 4. Nafsu kayak gitu, nggak ada puasnya. Kita kasih nomor 4, dia minta nomor 5. Sehingga kita sampai di titik di mana kita nggak bisa menuruti nafsu. Apa yang terjadi? Mungkin nyolong, mungkin bohong, mungkin ngerampok, mungkin ngambil uang negara. Wal-iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kembali lagi, prinsipnya adalah semua yang kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena untuk berbagi kemanfaatan kepada semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan stop. Seperti itu. Enggak ada kemungkinan untuk nyolong, lumayan nih 50 miliar. Enggak. Ini bertentangan dengan prinsip yang diajarkan oleh ibu saya, bertentangan dengan prinsip yang diajarkan oleh bapak saya, bertentangan dengan prinsip yang diajarkan oleh guru-guru saya. Maka kita sebagai orang tua, ini amanah. Kita ajarkan kepada anak kita, jangan sampai kita didik anak kita untuk melakukan apapun demi fulan, demi nafsu. Wal iyadu billah subhanahu wa ta'ala, akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu semua. Maka dengan sedikit kultum yang bisa kami sampaikan ini, semoga bisa manfaat untuk kita semua. In kuntu mukhtian sawibuni. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.